Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita SSS level Paladin Warbricks Logic. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Hingga gelombang para zombie pun datang dengan mode berserk. Zhao Ye pun mencoba memahami omongan para zombie ini yang mulai berisik. Dan seketika Zhao Ye menggunakan skill Blade Flash dan melepaskan tebasan dengan kecepatan tinggi untuk menimbulkan kerusakan besar. Para monster pun terus berdatangan menyerang Zhao Ye. Zhao Ye pun dengan cepat menyerang balik mereka. Dan di saat yang sama, monster dengan nama Fledge Rider level 26 tiba-tiba datang dan melepaskan Fledge Breath. Di saat terkena akan kehilangan sejumlah health point per detik hingga mereka kehabisan stamina dan pingsan. Dengan cepat, Zhao Ye menahan napas ini dengan tangannya dan mengayunkan senjatanya untuk membunuh monster ini. Di saat yang sama, skill pasif Death Resistant Zhao Ye aktif dan menghilangkan semua kerusakan dengan cepat. Zhao Ye pun menyebut bahwa dulu dirinya pernah pakai Warhammer. Makin panjang ganggangnya, makin kuat ayunan yang bisa dirinya lepaskan. Tetapi jika musuh tiba-tiba mendekat, dirinya tidak dapat menanggapinya dengan cepat dengan senjata berganggang panjang. Jadi dirinya melepaskan palunya dan menggunakan skill jarak dekat seperti Blade of Pure White dalam pertarungan jarak dekat. Itu pasti akan jadi lebih mudah setelah dirinya beralih ke pedang ini. Selain itu, Zhao Ye juga sudah berada di sini selama 1 menit dan baru membunuh 20 monster. Ini memakan waktu terlalu lama menurut Zhao Ye. Jika dirinya tidak menggunakan mantra AOE dengan efek memperlambat kecepatan. Blade of Punishment sebaiknya disimpan untuk monster yang lebih kuat di mana skill itu dapat benar-benar bersinar. Skill ini lebih baik untuk menangani situasi saat ini. Dan seketika Zhao Ye melepaskan Holy Storm. Dan seketika pusaran angin ini menyapu semua monster yang ada di depan Zhao Ye. Bersamaan dengan itu, notifikasi mengucapkan selamat kepada Zhao Ye karena telah menyelesaikan level 2 dengan membunuh 100 zombie. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 menit 50 detik. Level ketiga, Forbidden Curse akan terbuka. Dengan ini, notifikasi mempersilahkan Zhao Ye untuk melanjutkannya. Lalu kini Zhao Ye sudah berada di Forbidden Curse. Tepat di depan Zhao Ye saat ini sudah menunggu monster yang menyerupai manusia, yaitu Zombie Bishop level 45. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Dark Ball, Zombie Summoning, Dark Skill, dan Death Curse. Zombie Bishop pun mengatakan bahwa Zhao Ye pasti punya banyak pertanyaan agar hidup itu sendiri dapat memasuki tempat ini. Zombie Bishop pun menyebut bahwa ini tidak apa-apa. Tuhan menyambut semua yang tersesat. Zhao Ye pun merasa heran monster ini menyebut kata Tuhan. Zombie Bishop menyebut bahwa keyakinannya terletak pada dewa kuno yang mengatur siklus kehidupan dan kematian. Di bawah bimbingan dewa kuno, mereka akhirnya mengungkapkan kebenaran keberadaan. Hidup ini pendek dan rapuh. Zombie Bishop meminta Zhao Ye untuk mengikuti Tuhan mereka. Dan Zhao Ye akan terbebas dari belenggu kefanaan, menerima rentang hidup yang tak terbatas, dan menjadi saksi pergantian zaman. Bayangkan, sementara yang lain berjuang antara hidup dan mati, Zhao Ye berdiri abadi menyaksikan zaman berlalu. Dan itu sangat mulia.
Zombie Bishop meminta Zhao Yi untuk melepaskan keadilan yang picik dan bergabung dengan mereka, serta dapatkan keabadian dan kegembiraan. Mendengar kata abadi ini seketika membuat Zhao Yi tiba-tiba terhipnotis. Kembali Zombie Bishop memperdaya Zhao Yi dan menyebut bahwa ini adalah kesempatan yang semua orang ingin dapatkan. Zhao Yi pun seketika mengatakan bahwa dirinya punya sesuatu untuk dikatakan. Di saat Zombie Bishop ingin mengatakan sesuatu lagi, Zhao Yi dengan cepat menebas kepala Zombie Bishop dan mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan semua omong kosong ini. Zhao Yi menyebut bahwa keabadian seperti itu merupakan pencemaran terhadap kehidupan. Kematian adalah akhir yang lebih baik. Zombie Bishop tertawa dan menyebut Zhao Yi bodoh. Zhao Yi akan menyesali ini. Zombie Bishop pun meminta para biarawati untuk pergi dan ajari dia tentang konsekuensi karena telah menyinggung Tuhan. Para biarawati pun seketika berubah dan menunjukkan taring mereka. Zhao Yi pun tersenyum melihat ini dan seketika bersiap melepaskan Holy Thunder Blood of Vanishment. Di saat yang sama, para biarawati sudah mulai menyerang dan mengepung Zhao Yi. Di saat serangan telah dilepaskan, Zhao Yi nyatanya telah menghindari serangan ini dan dengan cepat melepaskan Blood of Vanishment dan seketika membunuh 3 biarawati. Biarawati yang tersisa pun seketika marah dan mengutuk Zhao Yi. Zhao Yi pun tidak menyangka biarawati ini bisa bicara dan kembali membunuh biarawati itu. Zhao Yi pun menyebut bahwa biarawati itu tampaknya seperti bisa bertarung, namun nyatanya sangat lemah. Kembali Zhao Yi melepaskan combo serangannya hingga membunuh para biarawati itu satu persatu, hingga hanya menyisakan Zombie Bishop. Zombie Bishop meminta Zhao Yi untuk melihat pencahayaan ini. Daging ini gunakan untuk mengisi celah dosa dunia ini. Tangisan mereka adalah simfoni bagi Tuhan mereka. Semakin keras mereka bernyanyi, semakin dalam akar ritual tersebut di magma neraka. Zhao Yi tidak menanggapi ocehan Zombie Bishop dan menyebut bahwa kali ini giliran Zombie Bishop. Zombie Bishop pun tersenyum dan menyebut bahwa itu juga berlaku untuk Zhao Yi. Dengan cepat, Zombie Bishop bergerak dan menanamkan lingkaran sihir kepada Zhao Yi. Zhao Yi pun kaget dan bertanya kapan formasi sihir ini ada. Zhao Yi pun menyadari bahwa Zombie Bishop lah yang mengatur formasi saat penyerangan. Tidak heran serangan mereka terkoordinasi tapi lemah. Jadi ini adalah rencana Zombie Bishop yang sebenarnya. Dan seketika dari formasi sihir tiba-tiba muncul tangan yang mencengkram kaki Zhao Yi. Dan seketika makhluk undead muncul dan bersiap melahap Zhao Yi. Zhao Yi pun merasa tubuhnya semakin berat dan dirinya kehilangan kekuatan. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam tanah. Dan ternyata ini adalah skill Touch of Withering yang merupakan skill group. Formasi ini melemahkan musuh dalam formasi dan menginfeksi mereka dengan kutukan pembusukan. Mengganggu pikiran mereka, membuat mereka lelah atau bingung. Di bawah kutukan ini serangan minus 100, pertahanan minus 100, dan health point minus 100. Namun Zhao Yi beruntung memiliki skill Death Resistance dan Magic Immunity untuk meniadakan sebagian besar kutukan. Zombie Bishop yang melihat Zhao Yi pun mengatakan bahwa Zhao Yi akan menerima bentuk yang paling indah. Dengan ini terimalah berkat ini. Zhao Yi pun hanya tersenyum mendengar hal ini dan bertanya apakah Zombie Bishop adalah mesin, karena terus mengulang kalimat itu. Zhao Yi pun seketika mengaktifkan Holy Flame Halo. Dengan ini kekuatan manipulasi elemen api Zhao Yi meningkat dan meningkatkan kerusakan semua skill elemen cahaya dan api sebesar 40%. Dan seketika Zhao Yi membakar lingkaran sihir ini beserta dengan undead yang muncul. Dan Zhao Yi juga melepaskan Sphere of Victory kepada Zombie Bishop. Namun serangan ini ternyata tertahan oleh skill Dark Shield milik Zombie Bishop. Dengan ini Zombie Bishop mampu meniadakan sejumlah besar serangan dan memiliki peluang untuk memantulkan serangan kembali ke penyerang. Namun nyatanya Zhao Yi tidak berhenti sampai di situ. Zhao Yi dengan cepat maju, mendekat dan melepaskan serangan Blood Flash hingga Dark Shield mulai pecah. Melihat hal ini, Zombie Bishop meminta Great Exia untuk menunjukkan amarahnya dan pukul serangga ini. Mendengar nama Exia membuat Zhao Yi mengingat sesuatu. Nama Exia disebut juga sama Bear Monster waktu itu.
Dan sekarang nama itu kembali disebutkan di sini. Dan di saat itu Zhao Yi pun dengan sangat kaget. Dan di saat itu Zhao Yi pun sangat kaget dengan pemandangan yang ada di depannya. Wujud zombie bisap seketika berubah. Zhao Yi pun menilai bahwa dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dirinya tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Zhao Yi pun kini bersiap menggunakan Divine Sword Heart. Zhao Yi merasa perisai ini menyerap banyak kerusakan dan memantulkannya. Dirinya harus menghancurkannya dalam satu kali serangan. Dan seketika melepaskan Holy Thunder from of Apocalypse dan dikombinasikan dengan serangan Blade of Vanishment. Hingga Dark Shield pun rusak. Dan bersamaan dengan itu, kepala dari zombie bisap juga ikut terpotong. Melihat tubuh zombie bisap mengeluarkan parasit hitam, Zhao Yi pun kini memasuki mode Angel Fisik. Zombie bisap pun menyebut Zhao Yi sebagai bocah sialan. Jika Zhao Yi tidak mau menyerah, dirinya akan memakan Zhao Yi menggantikan Exia. Zhao Yi pun hanya tersenyum dan menyebut bahwa zombie bisap ini terlihat jauh lebih baik sekarang. Zombie bisap pun kesal dan seketika melepaskan cairan hitamnya kepada Zhao Yi. Zhao Yi dengan cepat menghindari semua cairan hitam ini. Di saat Zhao Yi melakukan manuver, Zhao Yi pun seketika melepaskan Holy Light Shield dan menekan tubuh dari zombie bisap. Dan setelahnya Zhao Yi pun melepaskan skill Holy Thunder Giants of Heaven. Zombie bisap seketika menjerit dan meminta Zhao Yi melepaskannya. Zombie bisap juga menegaskan bahwa Zhao Yi akan membayar perbuatannya. Tuhan akan menghukum Zhao Yi sang penoda. Zhao Yi pun meminta zombie bisap untuk tidak menipu diri sendiri dengan harapan untuk penyelamatan. Zhao Yi pun meminta zombie bisap menerima The Judgment of Light. Dan Zhao Yi seketika melepaskan final skill Giant of Heaven. Kembali, skill ini membuat zombie bisap sangat kesakitan. Dan meminta Zhao Yi untuk melepaskannya. Exia akan mengubah Zhao Yi menjadi abu. Lalu Zhao Yi yang menggunakan skill Giants of Heaven menilai bahwa semua skill kelas dapat dikategorikan menjadi skill serangan, pertahanan, buff, debuff, dan pembatasan. Mungkin juga ada skill summon atau skill jenis penciptaan yang lebih langka. Tapi di antara kelimanya, skill keterbatasan adalah kategori paling langka. Dan skill kontrol merupakan jenis skill pembatasan yang terkuat. Dan biasanya skill ini bekerja dengan baik dalam pertempuran. Dengan skill kontrol yang baik, dirinya tidak perlu khawatir tentang akurasi saat menggunakan serangan berkekuatan tinggi. Lalu zombie bisap kembali mengatakan bahwa amukan Exia akan mengubah jiwa Zhao Yi menjadi abu. Dan Zhao Yi akan menderita selamanya. Zhao Yi pun seketika bertanya siapakah Exia yang terus zombie bisap sebut. Zombie bisap pun menyebut bahwa Exia adalah dewa agung dan tak tertandingi, yang berada di atas segalanya, penguasa segalanya. Kekuatan Exia tidak terbatas, hanya dengan pikiran mereka dapat menghancurkan musuh mereka menjadi abu. Semua yang menolak Exia akan terbakar di api neraka. Semua yang mengikuti Exia menerima keabadian. Zhao Yi bertanya-tanya soal keabadian ini, apakah seperti zombie bisap ini? Nampak seperti monster mutan. Zombie bisap menyebut Zhao Yi berpikiran konyol. Suatu ketika, seorang pendeta yang tidak punya apa-apa membatasi kehidupan yang damai. Orang-orang di sana baik hati. Orang-orang memperlakukan mereka seperti keluarga kerajaan dan melakukan apa saja untuk menyembuhkan penyakit mereka. Tapi kemudian datanglah wabah yang mengerikan. Rasa sakit dan ketidakberdayaan menyebar ke mana-mana. Mereka pun memohon agar diselamatkan, tapi dirinya terlalu lemah untuk melakukan apapun. Dirinya pun memohon kepada seorang fresh level tinggi yang tinggal di kota berulang-ulang kali untuk menyelamatkan penduduk desa. Dirinya saat ini tidak peduli dengan hinaan dan hinaan mereka. Dirinya hanya berharap mereka bisa mengulurkan tangan untuk membantu, tetapi para fresh level tinggi menolak untuk melangkah masuk ke desa itu. Karena percaya bahwa kehidupan penduduknya tidak sepadan dengan usaha para fresh. Lalu dirinya pun kembali secepat mungkin ke desa dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka semua selamat. Dengan membawa sebuah item yang diberikan oleh fresh level tinggi. Namun saat dirinya mencoba menyelamatkan penduduk, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi hingga membuat orang itu tewas. Dan saat itu dirinya sadar bahwa item itu palsu. Dan segera dirinya mengubur penduduk tersebut. Lalu penduduk desa semakin lemah dari hari ke hari.
dan tangisan mereka masih bergema di hatinya. Zombie Bishop pun mengaku bahwa saat itu dirinya benci ketidakberdayaannya sendiri. Dirinya benci sikap dingin para fresh level tinggi itu. Dalam keputusasaannya, sebuah kekuatan misterius menjawab panggilan dirinya. Wajah-wajah yang dulunya berkerut kesakitan kini tersenyum lagi. Tidak akan ada lagi yang menderita sakit. Zombie Bishop tahu bahwa dirinya telah membuat pilihan yang tepat. Dari ini, penampilan ini harganya murah. Semua layak dimiliki, dan Asia memilih dirinya. Dirinya harus menyebarkan cahaya Asia ke negeri-negeri yang jauh agar lebih banyak lagi yang menerima berkah Asia. Mendengar semua cerita ini, Zhao Yi pun menilai bahwa zombie Bishop ini tidak bisa diselamatkan. Dan dirinya rasa mereka tidak akan mendapatkan informasi berguna lagi darinya. Zhao Yi pun seketika menusukkan pedangnya kepada zombie Bishop. Zombie Bishop pun meminta Asia untuk menunjukkan kekuatannya. Selamatkan pelayan setianya dan musnahkan musuh ini. Zhao Yi pun merasa lucu. Zombie Bishop masih berharap kepada Tuhannya yang jahat. Zhao Yi khawatir mereka telah lama meninggalkan Zombie Bishop. Hari ini adalah akhir bagi Zombie Bishop. Zombie Bishop pun tidak terima dengan kata-kata ini. Zhao Yi sangat berani menghina The Great Asia. Dirinya akan membawa Zhao Yi ke neraka bersamanya. Zhao Yi pun bertanya apakah Zombie Bishop ingin meledakkan diri. Zhao Yi pun mengatakan bahwa itu tidak cukup cepat. Chain of Heaven seketika membatasi keinginan Zombie Bishop dan segera Zhao Yi melepaskan Holy Cross. Hingga serangan ini pun seketika menghancurkan Zombie Bishop hingga tidak tersisa. Dan notifikasi pun menyebut bahwa Zombie Bishop telah terbunuh. Bersamaan dengan itu Zhao Yi pun kini menerima sebuah peti harta karun. Saat dibuka, Zhao Yi menerima 12.000 poin pengalaman, Life Potion tingkat tinggi, Mana Recovery Potion, Chest Armor of Protection, dan Boots of Protection. Zhao Yi pun menyebut bahwa ini lumayan, meski poin pengalamannya tidak cukup untuk naik level. Sebelum Zhao Yi keluar, Zhao Yi pun masih memperhatikan sisa-sisa kehadiran Zombie Bishop. Zhao Yi pun kini mengambil sebuah senjata milik biarawati dan menyebut bahwa hal yang jahat akan berakhir di sini, dan seketika Zhao Yi menghancurkan patung tersebut. Dan bersamaan dengan itu, notifikasi mengucapkan selamat karena telah menghancurkan patung Evil God dan mendapatkan hadiah tambahan. Zhao Yi pun kaget dengan hal ini. Zhao Yi pun mendapatkan sebuah item dengan nama Holy Crystal yang digunakan untuk kebangkitan sekunder dari Holy Class. Zhao Yi pun tidak menyangka hal ini. Ini pertama kalinya dirinya menerima item kebangkitan sekunder. Sepertinya dirinya harus farming di wilayah ini beberapa kali lagi. Lalu saat Zhao Yi keluar dungeon, Wei Ningxin pun memuji Zhao Yi. Zhao Yi menghabiskan waktu 10 menit 25 detik untuk menyelesaikan area itu pada percobaan pertama Zhao Yi. Itu menempatkan Zhao Yi di posisi 20 teratas. Lalu Zhao Yi pun menawarkan sebuah item dan akan memberikan hal ini kepada Wei Ningxin. Dirinya ingin memasuki alam rahasia ini lagi. Wei Ningxin pun bertanya alasan Zhao Yi. Alam ini bukan main-main, ini sangat menguras energi. Zhao Yi pun menyebut bahwa putaran pertama untuk eksplorasi. Kali ini dirinya ingin menantang yang tercepat untuk menyelesaikan misi. Zhao Yi pun merasa dirinya bisa mengalahkan juara pertama. Wei Ningxin pun menyebut bahwa 10 teratas semuanya level 30. Zhao Yi harus menunggu hingga level 27 untuk menantang papan peringkat. Namun Zhao Yi menyebut bahwa dirinya paham dengan kekuatannya sendiri. Wei Ningxin pun mengerti dan meminta Zhao Yi untuk berhati-hati. Dirinya tidak akan mengambil hadiah ini. Zhao Yi sebaiknya menyimpannya untuk berjaga-jaga. Lalu di saat yang sama datang seorang pria dan menyapa Wei Ningxin serta bertanya mengapa Wei Ningxin ada di sini. Dan diketahui bahwa pria ini adalah Wei Ming level 24, seorang berserker. Dan dia adalah keponakan dari Wei Ningxin. Wei Ningxin pun bertanya kapan Wei Ming kembali. Wei Ming pun mengatakan bahwa dirinya baru saja kembali. Butuh waktu 2 bulan baginya untuk memusnahkan makhluk-makhluk dunia lain yang menjijikan itu. Dirinya sangat kelelahan. Mendengar hal ini, Zhao Yi pun bertanya-tanya soal membersihkan makhluk dunia lain ini. Apakah itu dari celah dimensi? Ketika dirinya di Tempest Valley, Zhao Yi menemukan rahasia bahwa makhluk dunia lain tingkat rendah dapat melewati celah dimensi berukuran sedang.
Menurut Wang Hui, bukan saja negara itu memasuki perang level ketiga, mereka juga mengirim legion untuk menyapu bersih setiap kemungkinan makhluk dunia lain yang ada di dekat celah-celah. Kemudian Wei Ningsing bertanya soal keadaan korban kepada Wei Ming. Wei Ming menyebut bahwa korban yang jatuh cukup banyak. Ada 12 orang di tim mereka, hanya 8 yang kembali, dan ini dengan pasukannya melindungi mereka. Tanpa mereka, dirinya tidak akan bisa kembali. Wei Ningsing pun menyebut bahwa tingkat korban sepertiga ini sangat buruk. Wei Ningsing pun bertanya apakah Wei Ming sudah menelpon ibunya. Wei Ming bahkan tidak memberitahu mereka tentang misi berbahaya tersebut. Wei Ming pun mengatakan bahwa itulah sebabnya dirinya datang kepada Wei Ningsin. Dirinya merahasiakan ini dari ibunya. Jika dirinya memberitahunya sekarang, dirinya pasti akan dimarahi. Wei Ningsing pun seketika mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membantu Wei Ming tentang hal itu. Wei Ming pun mengerti dirinya akan baik-baik saja. Lalu di saat itu Wei Ningsing yang melihat Zhao Ye berjalan mendekat pun bertanya mengapa Zhao Ye belum masuk ke alam rahasia. Zhao Ye pun menyebut bahwa dirinya baru saja keluar. Wei Ningsing pun seketika kaget saat melihat papan skor. Zhao Ye berada di peringkat pertama dengan catatan waktu 1 menit 59 detik. Wei Ningsin pun tidak percaya ini Zhao Ye menyelesaikan tingkat mimpi buruk kurang dari 2 menit. Saat level Zhao Ye masih 23. Zhao Ye pun seketika mengatakan kepada Wei Ningsing bahwa dirinya ingin mencoba tingkat kesulitan abis untuk berikutnya. Wei Ningsing pun menyebut Zhao Ye sebagai monster. Wei Ningsing pun menyerahkan kartunya. Zhao Ye dapat farming sebanyak yang Zhao Ye inginkan. Sedangkan Wei Ming baru sadar bahwa pemuda yang ada di depannya saat ini adalah mahasiswa baru nomor 1 yaitu Zhao Ye. Di mana pada alam rahasia Saing Flick tingkat kesulitan abis, Zhao Ye kembali mencatatkan rekornya di tempat pertama dengan catatan waktu 1 menit 29 detik. Orang-orang pun tidak percaya ini seseorang baru saja memecahkan rekor dari alam rahasia Saing Flick dengan catatan waktu yang sangat cepat. Ini sangat menakjubkan. Mereka pun mengerti seperti inikah kekuatan murid langsung dari Guild Master Wang Hui. Apakah mereka sudah melihat rekor untuk tingkat mimpi buruknya? Itu hanya 59 detik. Dirinya sangat terkejut melihatnya. Orang-orang pun menyebut bahkan kelas kebangkitan tingkat menengah tidak secepat Zhao Ye. Lalu Zhao Ye sendiri menilai bahwa dalam 2 bulan terakhir ini sangat membuahkan hasil. Ketika Wang Hui mengetahui dirinya farming di wilayah tersebut, dia secara pribadi memberi dirinya kartunya. Dan tentunya dirinya akan meningkatkan levelnya secepat mungkin tanpa batasan poin. Dengan ini, dirinya telah tinggal di Guild Tianyu selama 2 bulan. Dan akhirnya mencapai level 29. Tepat pada waktunya untuk menerima misi kebangkitan kelasnya. Lalu Zhao Ye pun akan menghubungi Wang Hui nanti untuk menanyakannya di mana dirinya bisa mendapatkan Holy Knight Class Book. Dan di saat yang sama ponsel Zhao Ye pun berbunyi. Dan nyatanya itu pesan dari Wang Hui yang meminta Zhao Ye untuk menemui dirinya. Lalu dengan cepat, Zhao Ye pun kini menemui Wang Hui. Wang Hui pun menyebut bahwa Zhao Ye menaikkan 6 level dalam 2 bulan. Seperti yang diharapkan ini sangat bagus. Dirinya bisa membawa Zhao Ye ke alam liar yang lebih dalam untuk memburu monster yang memungkinkan Zhao Ye mencapai level 40 atau 50 lebih cepat. Wang Hui pun bertanya apakah Zhao Ye tahu mengapa dirinya tidak melakukannya. Zhao Ye pun mengatakan bahwa hanya kelas yang melatih dirinya di perbatasan hidup atau mati adalah yang terkuat. Wang Hui pun menyebut itu sangat bagus. Zhao Ye memahaminya. Di dunia orang-orang kuat selalu ada beberapa orang yang keturunannya kurang berbakat, yang menaikkan level mereka hanya dengan sumber daya keluarga mereka. Tetapi bahkan ketika mereka mencapai kebangkitan sekunder atau tersier, mereka adalah yang paling lemah di antara rekan-rekannya. Dan sekarang Zhao Ye telah mencapai level 29. Waktunya mempersiapkan kebangkitan sekunder Zhao Ye. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.